Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Agama, tema kedua pertemuan ketiga. Kebutuhan manusia dan sumber jiwa keagamaan. Pada slide pendahuluan tertera bahwa di tahun 2026 ini berbagai hal sudah banyak berubah, terutama dalam bidang kecanggihan internet. Hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia seperti makan, minum, atau kita sebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kini ditambahkan lagi dengan kebutuhan kuota internet. Hal inilah yang menjadikan adanya perubahan kebutuhan manusia di tahun 2026 ini. Lalu bagaimana dengan sudut pandang dari tokoh-tokoh ahli? Dalam perspektif Abraham Maslow dan Al-Ghazali, menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan manusia itu harusnya ada yang lebih dahulu diutamakan. Tetapi dalam perspektif Maqasid Syariah yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali bahwa kebutuhan mana yang harus dilindungi. Jadi semuanya dibutuhkan, tapi mana yang harus lebih dilindungi. Misalkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai sebuah hal yang paling dasar untuk menumbuh kembangkan manusia menjadi manusia yang beradab, tentunya juga itu yang harus dilindungi lebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Abraham Maslow dan pemikirannya tentang kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow, manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fisik atau disebut dengan psychological needs, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, makanya Anda harus menikah, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kebutuhan untuk dihargai di sisi keluarga, di sisi masyarakat, dan di sisi negara. Dan juga kebutuhan untuk aktualisasi diri pada saat ini diwakili dengan beberapa media sosial dan mimbar-mimbar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Mengapa manusia itu menjadi butuh terhadap agama? Yang pertama karena ada fitrahnya, fitrah manusia sejak lahir sebagai bayi yang sangat lemah dan butuh perlindungan, maka bayi itulah yang akan melekat di dalam bayi itu butuh perlindungan, keamanan, kenyamanan, status yang jelas, sehingga bayi itu yang akan berproses menjadi manusia dewasa sangat membutuhkan agama sebagai panduan hidupnya. Yang kedua, setelah bertumbuh dan berkembang, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Maka agama menjadi barometer untuk mengingatkan batas-batas mana yang sudah terlewati dan batas-batas mana yang sudah menjadi sebuah kebaikan yang universal. Yang ketiga adalah tantangan hidup manusia, bahwa manusia bertumbuh berkembang dari kecil hingga dewasa hingga nanti lansia memiliki kekhasan tantangan hidup di tiap fase-fasenya tertentu. Maka agama menjadi salah satu kebutuhan yang dicari atau dijadikan sebuah pegangan untuk menjadi manusia yang seutuhnya atau insan kamil. Berbagai pendekatan dalam memahami agama ada pertama pendekatan secara teologi normatif, yang kedua secara pendekatan antropologi, yang ketiga pendekatan sosiologis, dan yang keempat pendekatan filosofis. Uraiannya nanti akan kita bahas di dalam ruangan kelas kita. Yang tidak bisa dihindari adalah kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi. Maka beberapa negara-negara merdeka yang berdaulat selalu ingin memiliki ekonomi yang sehat. Karena dari sisi ekonomi itulah kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipasok, bisa diberikan merata kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Konsep kebutuhan ekonomi dalam Islam tertera di dalam surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Di situ tertera sebuah firman Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita umat manusia bahwa ada kecenderungan kita untuk menyenangi wanita-wanita, menyenangi barang-barang perhiasan yang semua itu menjadikan roda ekonomi berjalan.
Sumber agama, sumber ajaran agama dalam perspektif psikologis ada teori monotatif dan ada teori fakultatif. Demikianlah uraian singkat tentang tema kedua kita. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber telaah yang lebih mendalam dalam ruang diskusi kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.